lepas hari. Dalam segala hal Engkaulah gembalaku, menjalani hidup yang berliku ini. Dalam keadaan suka maupun duka, hanyalah padamu kami pun bersandar.
Atas nama Majelis Jemaat Gereja Kristen Berbahasa Indonesia Kuala Lumpur, kami mengucapkan selamat bergabung dalam ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan kembali memanggil kita semua untuk bersekutu bersama. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, sebab Dia yang telah mengasihi dan menyelamatkan kita. Mari kita menyiapkan hati kita untuk bersekutu dan memuji nama Tuhan. Panggilan beribadah buat kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 113 ayat 1 dan 3 yang akan kita bacakan secara berbalasan. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan, sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, Terpujilah nama Tuhan. umat diundang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian prosesi Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kidung Jemaat 405 ayat 1, 3, dan 5. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa sorgawi Engkau kuasaku. Bila saatnya kelak ku menang, terimalah daku di sorga cemerlang. Apapun kini hendak ku temui, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini keluarga kita diajak untuk melandaskan kehidupan persekutuan keluarga dengan mengingat kesetiaan dan kesediaan Kristus yang sudah rela berkurban untuk kita. Marilah kita mengawali ibadah minggu ini
dengan menaikkan doa ucapan syukur atas anugerah Tuhan yang telah kita rasakan hingga saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga dan Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas penyertaan dan kasih-Mu bagi kami dan keluarga kami hingga hari ini ya Bapa. Walaupun kami masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, namun kami bersyukur Engkau yang telah menjagai kami dan keluarga kami sehingga kami masih sehat. Dan pada pagi ini kami diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu walau hanya melalui online. Bapa, kami mohon agar Roh Kudus-Mu memenuhkan hati kami dengan ucapan syukur kepadamu, dan siapkan hati kami ya Bapa, agar kami siap untuk belajar dan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Albertus Pati. Tolong agar firman-Mu itu meresap dalam hati kami, dan tolong kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari ini dan hari-hari selanjutnya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing, promise to be faithful till the end, forever love you, our God. For me and my house, we will serve you, Lord. Together, forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, knit us as one. Great is your unfailing love. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Oh, oh, oh.
pengakuan dosa. Saudara yang terkasih, gambaran Kristus yang rela berkorban sekaligus menjadi kurban yang menyelamatkan, hendaknya menjadi sumber kekuatan dalam menjalani kehidupan kita. Melalui kurban Kristus, manusia memperoleh keselamatan. Marilah kita mengakui kesalahan kita pribadi lepas pribadi dan menyerahkan diri untuk dibentuk seturut kehendaknya. Jemaat diberi kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu, merendahkan diri dan mohon ampun atas kesalahan kami dan dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami mengaku bahwa kami seringkali gagal untuk meneladan Engkau ya Tuhan. Engkau yang rela mengorbankan diri-Mu bagi keselamatan kami. Namun seringkali kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-murid-Mu, lebih suka untuk mengorbankan orang lain. Kami lebih suka mementingkan ego kami, keinginan kami dibandingkan berkurban bagi orang lain. Terimalah permohonan dosa kami ya Tuhan, dan bentuklah hidup kami agar kami berubah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu lah kami berdoa. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Bagi kita yang telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh dan berjanji untuk hidup dalam pertobatan, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Umat, marilah kita meresponi berita anugerah dengan menyanyikan besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk
Saudara terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita bersama menaikkan pujian, terima kasih Tuhan atas keluarga kami. Terima kasih Tuhan bagi kemurahan-Mu atas keluarga kami hari lepas hari. Dalam segala hal Engkaulah gembalaku, menjalani hidup yang berliku ini. Dalam keadaan suka maupun duka, hanyalah padamu kami pun berserah. Berikanlah hati yang mau sujud menyembah Engkau Yesus, Tuhan Raja kami. Ku mau nyanyi Hosiana, Haleluya, atas penyertaan-Mu bagi keluarga kami. Peganglah tangan kami, tuntunlah langkah kami, berjalan dalam kasih setia-Mu. Takkan ku ragukan penyertaan-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Mau nyanyi Hosiana, Haleluya, atas penyertaan-Mu bagi keluarga kami. Peganglah tangan kami, tuntunlah langkah kami, berjalan dalam kasih setia-Mu. Peganglah tangan kami, tuntunlah langkah kami, berjalan dalam kasih setia-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dengan tema keluarga yang hidup dalam nilai pengorbanan, marilah kita berdoa, kita mohon supaya Tuhan yang memimpin dan menolong kita, yang berfirman kepada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami hendak mendengarkan sabda-Mu, kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan kuatkan kami, mampukan kami berkonsentrasi, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, ketika Engkau berbicara kepada kami semua boleh dikuatkan dan dikokohkan, diluruskan, kami semua boleh mendapatkan pengharapan, kami semua boleh mendapatkan penghiburan, dan terutama iman kami boleh bertumbuh ke hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan saat ini di dalam pimpinan dan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus, Imam besar dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama membaca dari Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Sekali lagi di dalam tema keluarga yang hidup dalam nilai pengorbanan. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong,
ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara-saudara yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memegangnya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang sosiolog namanya Rodney Stark, dia ini heran mengapa orang Kristen justru bertumbuh pada saat abad pertama ketika pandemi smallpox atau cacar air sedang melanda dunia. Dia bingung, kok di tengah-tengah pandemi smallpox atau cacar air, orang Kristen itu bisa tetap bertumbuh, bahkan bertumbuh hebat, luar biasa. Nah, kemudian Rodney Stark melakukan penelitian. Dan hasil penelitiannya saudara-saudara ditulis dalam sebuah buku yang bagus, yang berjudul The Rise of Christianity. Dalam buku itu saudara-saudara, ia menceritakan kunci mengapa orang Kristen itu bisa bertumbuh dan berkembang pesat. Anda mau tahu saudara-saudara? Karena kata Rodney Stark, pada saat itu ketika orang sedang dilanda pandemi smallpox atau cacar air, banyak orang yang tidak mau peduli dengan orang lain. Apatis terhadap orang lain. Masa bodoh terhadap orang lain. Tidak mau melayani orang lain karena apa? Takut. Takut terkena smallpox. Mereka bahkan menghindarkan diri. Mereka pergi ke kota lain yang tidak ada smallpox-nya. Atau yang resikonya kecil. Mereka tinggalkan keluarganya yang terkena smallpox bahkan dibuang. Gak peduli, apatis, masa bodoh. Semuanya saudara-saudara pada saat itu berupaya untuk menghindarkan dirinya dari korban smallpox. Lalu bagaimana sikap orang Kristen? Orang Kristen lain, saudara-saudara. Mereka mendapatkan inspirasi dari cinta kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika banyak orang pergi menghindar, ketika banyak orang apatis karena ketakutan,
Orang Kristen justru hadir di tengah-tengah yang sakit, menolong mereka yang sakit, melayani mereka yang sakit, memanusiakan siapapun yang sakit. Dan orang-orang ini saudara di tengah-tengah sakitnya, di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah kepanikan, di tengah-tengah keputusasaan, mereka melihat ada saudara yang datang yang menghampiri mereka dan melayani mereka. Hasilnya saudara, karena cinta kasih dan pengorbanan orang Kristen dirasakan sungguh-sungguh. Ketika itu banyak sekali orang yang kemudian menerima Kristus sebagai juru selamat mereka. Dahsyatnya saudara, inspirasi Yesus Kristus terhadap orang-orang Kristen abad pertama yang membuat kekristenan itu bertumbuh pesat, sangat luar biasa. Tetapi saudara, ada juga sikap yang sebaliknya dari itu. Ceritanya begini saudara, ada seorang pemuda yang datang kepada pacarnya. Dia katakan, "Hei dek, nanti malam kita nonton film ya. Abang mau ajak kamu nonton film." Wah, si pacarnya langsung tersipu-sipu, lalu mengatakan, "Apa enggak ngerepotin bang?" Lalu si abangnya ini mengatakan, "Dek, jangan macam-macam lah kau. Gunung akan kudaki, lautan pun kuseberangi, bahkan lembah yang curam pun akan kuturuni demi mendapatkan kau. Kecuali kalau hujan." Saudara, kadang-kadang orang bisa berjanji muluk-muluk hebat-hebat, tetapi seringkali gagal untuk hal-hal kecil. Ya, hal-hal kecil. Ya, itu yang membuat orang tidak mau berkorban. Untuk hal-hal besar dijanjikan macam-macam, tetapi untuk hal-hal kecil orang tidak mau seringkali berkorban dan gagal di situ. Saudara, ada banyak sekali orang yang melakukan pengorbanan, tetapi tanpa cinta kasih. Orang-orang seperti ini, saudara, adalah mereka seperti pemancing yang memberikan cacing pada kailnya supaya dapat ikan lele yang besar atau supaya dapat ikan mas yang besar. Kasih sedikit, dapat banyak. Orang-orang seperti ini, saudara, sebetulnya orang-orang yang seringkali punya mental transaksional. Kalau dia di gereja bisa saja dia memberikan persembahan sedikit supaya berharap Tuhan akan memberikan berkat yang banyak. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap di langit sehingga berkat Tuhan itu mengalir deras. Ini iman transaksional, memberikan sedikit supaya dapat banyak. Orang-orang saudara dengan mentalitas pengorbanan tetapi tanpa cinta kasih adalah orang-orang yang selalu berharap terima kasih. Saya pernah berjumpa dengan seorang sahabat saya, saudara. Dia katakan kepada saya sudah keliling berbagai kampung dan desa. Saya lakukan penyuluhan di berbagai kampung dan desa. Mereka sudah berkembang tapi saya sedih katanya. Kenapa kamu sedih? Bukankah kamu senang desa-desa itu menjadi makmur? Betul, saya senang desa-desa makmur, tetapi tidak pernah ada satu kata pun dari para petani dan orang-orang desa itu yang menyatakan terima kasih kepada saya. Saya bilang, Anda ini sebetulnya mau berkorban, tetapi Anda nggak punya kasih. Kenapa Anda berharap terima kasih? Sebetulnya kalau Anda lihat para petani senang, mereka gembira, mereka sudah tersenyum saja, itu adalah ribuan bahkan jutaan kata terima kasih yang disampaikan kepada Anda dan juga kepada Tuhan. Saudara, orang bisa berkorban, tetapi seringkali tidak punya kasih. Firman Tuhan bilang apa saudara? Sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi bila aku tidak mempunyai kasih, segala sesuatu tidak ada gunanya bagiku.
percuma dan tidak ada gunanya juga bagi orang lain. Karena apa? Kita berkorban, tapi kita tidak punya kasih. Pengorbanan bisa dilakukan tanpa kasih. Tetapi sebaliknya saudara-saudara, kasih harus diekspresikan di dalam pengorbanan. Ya. Saudara-saudara, kasih seperti itu yang diekspresikan dalam pengorbanan, kata Ibu Teresa, adalah kasih yang diberikan dengan sampai kita sendiri merasa sakit. Itu sungguh-sungguh namanya kasih yang diekspresikan dalam pengorbanan. Sampai kita sakit, tetapi kita tetap sukacita. Sakit, tapi sukacita. Misalnya, seorang suami pulang dari kantor, udah letihnya luar biasa. Inginnya mungkin tidur, inginnya mungkin beristirahat. Otak sudah sumpek. Tapi begitu sampai di rumah dia lihat istrinya tuh sibuknya luar biasa. Kerjaannya masih banyak, istrinya juga kelihatan capek. Meskipun dia letih, saudara-saudara, dia ikut bantu cuci piring. Dia ikut bantu nyapu. Dia ikut bantu ngepel. Dia ikut bantu buang sampah. Letih memang saudara-saudara, sakit memang. Tapi sukacita. Kenapa? Ini saudara-saudara kasih yang diekspresikan di dalam pengorbanan. Saudara-saudara, di dalam dunia di mana banyak sekali orang tidak mau berkorban. Bahkan seringkali saudara-saudara kita hidup di tengah-tengah dunia yang orang punya kecenderungan untuk mengeksploitasi, melakukan hegemoni, melakukan dominasi kepada orang lain. Bahkan di tengah-tengah dunia yang seringkali orang bersikap apatis terhadap persoalan, penderitaan, tangisan, kekhawatiran, kecemasan orang lain. Yesus justru memberikan contoh yang bagus. Di dalam bacaan kita, saudara-saudara. Dikatakan, saudara-saudara, ada seorang pengemis, orang miskin yang duduk di jalanan, jalan raya. Ketika dia mendengar Yesus ada di situ, kemudian dia langsung berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Lalu bagaimana saudara respons orang-orang di sekitar Yesus yang pada saat itu sedang bersama-sama dengan Yesus? Mereka menegur dia, "Diam kamu, ribut aja." Mereka memarahi dia. Saudara, ini luar biasa, saudara ya. Bartimeus mengalami yang namanya physical blindness, buta secara fisik. Tetapi orang-orang di sekitar dia, saudara, pada saat itu yang sedang menegur dia, Bartimeus, yang sedang memarahi Bartimeus, yang sedang mengomeli Bartimeus, yang tidak menolong Bartimeus, yang apatis terhadap Bartimeus, yang tidak punya emosi, empati apapun terhadap Bartimeus yang justru membutuhkan pertolongan. Mereka ini mengalami spiritual blindness, buta secara spiritualitas. Orang-orang ini tidak punya perasaan, tidak punya cinta. Bahkan orang seperti ini saudara-saudara mengalami yang dinamakan moral paralysis, kelumpuhan moral. Mereka sungguh-sungguh tidak peduli dengan orang yang menderita. Mereka telinganya tertutup, matanya buta. Mereka tidak melihat dan tidak mau tahu persoalan orang lain, terutama hatinya mengalami kebutaan. Saudara-saudara, Bartimeus harus berjuang sendirian di tengah-tengah situasi seperti itu. Itulah sebabnya dikatakan ia berteriak lebih keras lagi. "Anak Daud, kasihanilah aku." Di tengah-tengah spiritual blindness, di tengah-tengah moral paralysis dari begitu banyak orang,
di tengah-tengah apatisme begitu banyak orang, bagaimana respons Yesus, saudara-saudara? Yesus merespons teriakan ini dengan sangat positif. Saudara-saudara, Yesus adalah Allah yang hadir di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Yesus adalah Allah yang hadir di tengah-tengah spiritual blindness, di tengah-tengah moral paralysis manusia. Ketika orang lain masa bodoh terhadap Anda, ketika orang lain bersikap apatis, ketika orang lain tidak bisa Anda andalkan, Anda masih punya satu andalan, Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah andalan Anda. Itulah sebabnya Yesus katakan panggil orang itu. Panggil Bartimeus. Kalian tidak peduli dengan dia, tetapi aku peduli. Kalian tidak mengasihi dia, aku mengasihi. Kalian tidak memperhatikan dia, aku memperhatikan. Kalian tidak mau melayani dia, aku melayani. Kalau orang seperti Bartimeus yang baru dikenalnya saja ditolong, apalagi Anda semua. Kalau Anda punya persoalan, saudara, Anda punya tantangan, Anda punya masalah, Anda punya persoalan yang membuat Anda menjerit, yang membuat Anda menangis, yang membuat Anda khawatir, yang membuat Anda nyaris frustrasi dan nyaris putus asa, berteriaklah kepada Tuhan. Berteriaklah terus, saudara. Jangan sampai Anda putus asa. Anda masih punya Tuhan yang bisa menjadi andalan Anda. Tuhan yang bekerja di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah kepanikan, di tengah-tengah kebingungan Anda semua. Jangan pernah putus asa. Anda masih punya satu andalan, Yesus Kristus yang akan menolong Anda tepat pada saatnya. Ya, saudara-saudara, Yesus bukan saja menolong kita supaya kita survive. Tetapi Yesus juga mau supaya Anda dan saya ini menjadi anak-anak Tuhan yang menghayati sungguh-sungguh cinta kasih Kristus dan pengorbanannya. Sehingga di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudara, yang mengalami spiritual blindness, kebutaan spiritual, yang mengalami moral paralysis, kelumpuhan moral, Anda dan saya seperti jemaat Kristen pertama hadir, menolong, melayani, mendoakan, memperhatikan, memberikan cinta kasih, bahkan mengorbankan diri kita di dalam kasih sehingga orang bisa melihat sungguh-sungguh Kristus hadir di tengah-tengah diri Anda. Kristus hadir di tengah-tengah keluarga kita. Kristus hadir untuk menyatakan damai sejahtera, keadilan dan perdamaian bagi siapapun. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah begitu banyak orang yang apatis terhadap sesama, di tengah-tengah spiritual blindness dan moral paralysis, Engkau mengingatkan kami untuk menjadi garam dan terang Tuhan, menyatakan kasih dan pengorbanan Tuhan, mulai dari keluarga kami, juga di gereja kami Tuhan, juga di tengah masyarakat, di kantor, di kampus, dimanapun Tuhan mengutus kami. Dan Tuhan, terutama kami diingatkan bahwa kami tidak sendirian. Bahkan di Kuala Lumpur ini, ketika kami seringkali tidak bisa menyandarkan diri pada orang lain, tidak bisa mengandalkan orang lain, kami masih punya satu andalan yang mengasihi kami dan mencintai kami, yaitu Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa, demi Kristus. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk jemaat GKBI di Kuala Lumpur ini. Berkatilah semua pelayanan yang dilakukan ya Tuhan, baik kebaktian online maupun pelayanan-pelayanan lain seperti PA atau fellowship yang lain ya Tuhan, agar supaya pelayanan yang dilakukan itu Tuhan boleh menjadi berkat bagi semua jemaat dan simpatisan. Mereka boleh semakin dekat denganmu, mereka boleh semakin mengalami kekuatan dari Engkau, mereka juga boleh dikokohkan di tengah-tengah berbagai tantangan, berbagai masalah, berbagai persoalan apapun yang dihadapi. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang pada saat ini juga sedang menghadapi berbagai pergumulan, baik izin tinggal, baik pekerjaan, baik oleh karena kesehatan. Tuhan berkatilah mereka Tuhan, pimpinlah mereka semua Bapa, kuatkanlah mereka, jangan biarkan mereka frustrasi dan putus asa, tetapi ingatkan mereka ya Tuhan, bahwa di tengah-tengah tantangan hidup, Tuhan yang telah memperhatikan Bartimeus, Tuhan juga akan memperhatikan mereka dan akan menolong mereka, sehingga Tuhan pada saatnya mereka akan bersuka cita senantiasa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk keluarga Girot yang baru saja kehilangan orang tuanya. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan ketabahan, penghiburan dan kekuatan. Kami bersyukur bahwa semua jemaat dan simpatisan serta aktivis GKBI ini mampu menjadi keluarga yang senantiasa menolong dan menopang keluarga ini ya Tuhan. Dan biarlah Bapa di tengah-tengah rasa duka ini ya Tuhan, mereka boleh merasakan kehangatan cinta kasih Kristus melalui keluarga besar GKBI ini Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan menolong mereka ya Tuhan, agar supaya sakit penyakit apapun yang mereka derita ya Bapa, tidak membuat mereka menjadi putus asa. Tetapi justru di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah sakit penyakit yang mereka derita, iman mereka semakin bertumbuh kepadamu. Mereka semakin kuat, semakin kokoh ya Tuhan. Dan mereka mengalami betapa Tuhan telah memulihkan mereka dan menguatkan mereka di tengah-tengah keadaan apapun. Bapa, kami pada saat ini juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap pribadi yang hadir di sini, Engkau juga berkati, Engkau tolong mereka satu persatu, Engkau tahu berbagai tantangan, persoalan, pergumulan yang mereka hadapi, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang mereka alami pada saat ini, tangisan, teriakan yang pada saat ini mereka sampaikan, seperti Bartimeus sampaikan kepadamu ya Tuhan, biarlah Engkau dengarkan mereka semua, Engkau tolong mereka semua Tuhan, Engkau yakinkan mereka semua bahwa Allah yang mereka percaya bukanlah Allah yang masa bodoh, yang tidak peduli, tetapi Allah yang senantiasa menolong dan menopang mereka tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu ini Bapa, kami percaya Engkau bukan hanya menolong jemaat di GKBI ini, tetapi juga Engkau akan menolong mereka sehingga mereka menjadi garam dan terang Tuhan di tengah-tengah kota Kuala Lumpur atau dimanapun Tuhan mengutus mereka. Terima kasih Bapa, kami persembahkan doa kami ini di dalam satu nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
marilah dengan sukacita dan tulus hati kita membawa persembahan terbaik kita kepada Tuhan, sambil mengingat firman-Nya yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Bagi saudara-saudari yang hendak memberikan persembahan, dapat mentransfer persembahan ke rekening Gereja Kristen Berbahasa Indonesia di CIMB Bank nomor 801-047-0632 atau dengan men-scan QR Code Duit Now yang ditampilkan di layar ataupun warta jemaat. QR Code Duit Now ini dapat dilakukan dari mobile apps bank ataupun dari aplikasi Touch and Go saudara. Mari kita memberikan persembahan sambil memujinya melalui pujian, soraklah haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Umat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami percaya dan mengaku bahwa segala sesuatu yang kami punya adalah daripadamu. Bapa, pada pagi hari ini kami mempersembahkan sebagian yang kami miliki sebagai persembahan bagimu. Bapa, kiranya Engkau kuduskan agar persembahan kami menjadi persembahan yang harum di matamu Bapa yang di surga. Dan tolong juga majelis jemaat dan pengurus gereja GKBI agar dapat dengan bijaksana mengelola persembahan kami untuk perluasan dan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kasih dan pengorbanan Kristus adalah sumber kekuatan kita. Kasih dan pengorbanan Kristus adalah juga sumber inspirasi bagi kita untuk menjadi saluran berkat-Nya bagi kebaikan sesama, bagi keluarga, dan bagi dunia ini.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Saudara-saudara, marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.